Perkenalkan, nama saya Nicholas Alexandean dari jurusan Digital Business Innovation angkatan B27 dari mata kuliah Business Plan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang esai saya, yaitu dengan judul Perancangan Sustainable Marketing dalam Business Plan Business F&B di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap makanan sehat. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu sustainable marketing. Nah, menurut Charlie Thompson, Director of Commercial Reach and Influence di Cambridge Institute for Sustainability Leadership, sustainable marketing adalah praktik berorientasi tujuan yang bertujuan untuk mengarahkan bisnis, merek, dan masyarakat menuju masa depan yang berkelanjutan. Ini artinya setiap aktivitas pemasaran harus mempengaruhi kesadaran, aspirasi, dan tindakan masyarakat secara positif dengan mengambil tanggung jawab penuh atas dampak dan peluang yang ditimbulkan. Tradisionalnya, harga dan rasa menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian produk F&B. Namun, kini pergeseran ke arah nilai dan makna di balik produk telah terjadi. Konsumen semakin mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari barang yang mereka beli. Contohnya saja, berdasarkan pernyataan dari Catherine Eddy, yaitu Managing Director of Nielsen di Indonesia, mengatakan bahwa 6 dari 10 konsumen di Indonesia atau sebesar 64% bersedia membayar lebih untuk produk dan layanan dari perusahaan yang berkomitmen untuk berdampak positif terhadap lingkungan. Ini menunjukkan bahwa nilai keberlanjutan telah masuk dalam kerangka pertimbangan ekonomi konsumen terutama di Indonesia, bukan sekedar etika tambahan lagi. Kondisi ini bukan hanya mencerminkan permintaan terhadap variasi produk, tetapi juga sinyal bahwa konsumen mulai sadar akan asal-usul bahan, jejak lingkungan, dan dampak kesehatan dari apa yang mereka konsumsi. Mari kita cari tahu, apa sih contoh nyata atau keberhasilan dari penerapan sustainable marketing. Kita ambil salah satu bisnis, yaitu Green Rebel Foods, salah satu pionir dalam penerapan sustainable marketing di industri F&B Indonesia. Green Rebel Foods tidak hanya menjual sate dari kedelai ataupun rendang yang dari jamur, tetapi mereka menerapkan strategi sustainable marketing yang mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, produk yang dikembangkan berbasis nilai keberlanjutan dan lokalitas, seperti rendang dan sate berbahan dasar kedelai non-GMO dari petani lokal. Ini menunjukkan keberlanjutan pada rantai pasok dan bahan dasar yang digunakan. Yang kedua, komitmen edukatif jangka panjang diterapkan melalui kampanye publik tentang dampak konsumsi daging terhadap perubahan iklim, baik melalui media sosial, kolaborasi restoran, maupun workshop konsumen. Yang ketiga, Green Rebel memanfaatkan teknologi seperti WhatsApp Business API dan platform SlickFlow untuk mengotomatisasi proses pemasaran dan layanan pelanggan. Hasilnya, selama percobaan 2 minggu, mereka mencatat peningkatan prospek pemasaran yang memenuhi syarat marketing qualified leads hingga 4% dibandingkan dengan format iklan yang lainnya. Keberhasilan strategi pemasaran berkelanjutan Green Rebel tercermin dari pengakuan yang mereka terima dan ekspansi bisnis mereka dengan berbagai restoran cepat saji ternama di Asia Tenggara, termasuk Starbucks Malaysia dan Nando's Singapura. Selain itu, Green Rebel juga menerima penghargaan sebagai pemenang startup dalam ajang BAFG Awards 2023 yang mengakui upaya mereka dalam menyediakan pilihan makanan yang berkelanjutan bagi konsumen di Asia Tenggara dan di sekitarnya. Topik perancangan sustainable marketing dalam business plan di bisnis F&B di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap makanan sehat memiliki hubungan langsung dengan elemen-elemen fundamental dalam bisnis plan, khususnya strategi pemasaran, pengembangan produk, serta aspek keuangan dan operasional. Dalam strategi pemasaran, meningkatnya kepedulian konsumen terhadap makanan sehat menuntut perancangan komunikasi merek yang tidak hanya bersifat promosi, tetapi juga edukatif dan transparan. Misalnya, melalui kampanye nilai gizi, penggunaan bahan alami, dan dampak positif konsumsi terhadap kesehatan.
Hal ini terkait erat dengan strategi produk, karena narasi pemasaran berkelanjutan hanya akan efektif jika ditopang oleh inovasi produk yang benar-benar mencerminkan nilai tersebut. Pada aspek operasional, bisnis perlu menyesuaikan proses produksi dan supply chain agar sejalan dengan pesan keberlanjutan yang dibawa, seperti menggunakan bahan baku lokal, mengurangi limbah, dan memilih kemasan yang ramah lingkungan. Sedangkan dari sisi keuangan, strategi sustainable marketing yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan loyalitas konsumen, memperkuat positioning merek, dan membuka kemungkinan akses ke pendanaan dari investor yang fokus pada bisnis berdampak kepada sosial dan lingkungan. Oke, jadi perancangan sustainable marketing merupakan elemen kunci dalam bisnis F&B di era saat ini, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap makanan sehat. Peningkatan preferensi konsumen terhadap produk yang bernilai gizi tinggi, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial menjadi bukti bahwa nilai keberlanjutan kini telah menjadi bagian dari logika pasar, bukan lagi hanya sekedar idealisme saja. Sustainable marketing terbukti mampu menciptakan diferensiasi yang kuat melalui pendekatan edukatif dan narasi nilai yang mendalam. Melalui contoh Grand Rebel Foods, dapat dilihat bahwa keberhasilan strategi tidak hanya berdampak pada persepsi merek, tetapi juga membuka peluang ekspansi dan kemitraan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sustainable marketing dirancang secara strategis, hasilnya akan melampaui sekedar promosi produk. Lebih lanjut, hubungan antara topik SI dengan elemen-elemen dalam bisnis plan menunjukkan bahwa keberlanjutan harus diintegrasikan ke dalam seluruh proses perencanaan bisnis. Dengan mengadopsi prinsip ini, pelaku bisnis F&B tidak hanya memenuhi ekspektasi pasar modern, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena ketika nilai keberlanjutan sudah menjadi bagian dari DNA bisnis, bisnis tidak hanya lagi menjual produk, tetapi sedang membentuk masa depan.